Selamat siang pemirsa, jumpa lagi di Puskesmas Bahu Bacirita. Ini adalah launching awal Puskesmas Bahu Bacirita yang bertepatan juga dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-61. Dan saat ini kita sudah kedatangan dua narasumber. Yang pertama Dr. Heski Lintang sebagai Kepala Puskesmas Bahu. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Michael. Yang kedua, Dr. Sisilia Kumat, MPH. Beliau adalah Kepala Bidang kedua di Dinas Kesehatan Kota Manado. Selamat siang, Dokter. Apa kabar, Dok, saat ini? Sehat selalu. Sehat ya? Ini muka-muka fresh ya? Ceria. Dalam rangka orang telah memperingati Hari Kesehatan Nasional, ini telah tetap semangat dan tetap sehat. Saya ingin bertanya pertama kepada Dr. Heski, Kepala Puskesmas Bahu. Dok, saya ingin ketahui kenapa acara ini atau podcast Puskesmas Bahu Bacirita ini dibuat? Apa tujuannya? Baik, Pak Michael. Tujuan podcast Puskesmas Bahu Bacirita itu bagaimana kami ingin mendekatkan diri kepada masyarakat lewat jenis layanan yang ada, sehingga masyarakat bisa tahu, mendapatkan informasi jenis-jenis layanan yang ada di Puskesmas Bahu. Jadi acara ini dibuat berarti supaya masyarakat bisa mengetahui kesehatan, layanan kesehatan yang ada di Puskesmas Bahu, dan juga ini memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat luas ya, yang ada di Kota Manado ini. Ya, masyarakat bisa mengakses lebih mudah untuk layanan kesehatan. Karena di Puskesmas Bahu juga kita ada juga layanan yang sementara saat ini berjalan, yaitu bulan imunisasi anak sekolah. Ini sangat penting sekali bagaimana lewat informasi ini masyarakat khususnya orang tua lebih mengerti dan mau memberikan anaknya untuk dilakukan imunisasi. Kenapa? Imunisasi itu begitu penting sekali buat generasi anak-anak kita nanti. Dok, kalau mau lihat setelah juga dengar, mungkin podcast pertama yang ada di Puskesmas Bahu ya, yang berjumlah 16 puskesmas di Kota Manado, ini baru pertama kali Puskesmas Bahu yang melaksanakan podcast tentang kesehatan ya. Iya, memang seperti yang saya katakan tadi, bagaimana Puskesmas Bahu lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Gitu. Kalau kita menjauhkan diri dengan masyarakat, maka kita akan ada keterbatasan, kita ada clash, ada blame di situ, maka kita tidak bisa bebas menceritakan, menyampaikan, memberikan informasi tentang layanan yang ada. Dan Puskesmas hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan dampak yang baik, yang positif, khususnya di bidang kesehatan buat generasi anak-anak kita. Berarti acara podcast Puskesmas Bahu Bacirita ini sangat luar biasa dan sangat memberi manfaat berarti bagi masyarakat yang ada di luar, sehingga masyarakat mengetahui bukan saja masalah kesehatan tetapi pelayanan yang ada di Puskesmas Bahu ya, di sini. Karena yang datang di Puskesmas kan biasanya orang sakit, ada juga orang yang tidak sakit. Ya, layanan imunisasi juga kita tetap buka di sini. Oke, terima kasih Dr. Heski, Kepala Puskesmas Bahu yang sudah membuat acara Puskesmas Bahu Bacirita ini luar biasa. Terima kasih banyak dokter. Nah, terima kasih Pak Michael. Oke, pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu. Ya, kembali lagi bersama Puskesmas Bahu Bacirita. Saat ini saya akan bertanya kepada narasumber kita yang sudah hadir siang hari ini, Dr. Sisilia Kumat. Dok, saat ini seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Heski tadi, di Kota Manado lagi giat-giatnya dilaksanakan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS ya, bulan BIAS. Nah, yang ini saya tanyakan Dok, di bulan ini kita memperingati bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Sebenarnya apa itu BIAS dan kenapa BIAS itu penting Dok? Mohon jawabannya Dok. Baik, terima kasih Pak Michael. Sebelum saya jawab pertanyaan, izin dulu saya ingin mengapresiasi
Jadi betul sekali, ini podcast pertama dari 16 puskesmas yang ada di Kota Manado. Apresiasi kepada Kepala Puskesmas Dr. Heski dan tim, Pak Michael dan tim yang ada di belakang layar semuanya yang mau memulai podcast ini. Bahkan kalau saya rasa mewakili Kepala Dinas, selaku juga Kepala Bidang di Dinas Kesehatan, ini penting untuk ditiru bagi Bapak Ibu, Kepala Puskesmas dan puskesmas-puskesmas yang lain. Karena seperti yang Dr. Heski bilang tadi, gunanya untuk mengedukasi masyarakat agar supaya masyarakat pertama terinformasi tentang layanan yang ada di puskesmas, yang kedua tentang kesehatan itu sendiri. Jadi masyarakat akhirnya bisa punya pengetahuan yang benar tentang kesehatan. Dengan demikian boleh melindungi diri sendiri dari penyakit-penyakit. Jadi apresiasi sebesar-besarnya bagi Puskesmas Bahu dan tim atas podcast ini. Menjawab pertanyaan dari Pak Michael tadi. Jadi apa itu bias sebenarnya? Pasti semua orang sudah tahu sebenarnya, sudah sering dengar bias, bulan imunisasi anak sekolah. Jadi baru dari singkatannya saja kita tahu bahwa ini dilaksanakan di sekolah. Dan ini adalah suatu program nasional sebenarnya. Jadi bukan hanya di Kota Manado, tapi seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota di Indonesia melaksanakan yang namanya bulan imunisasi anak sekolah. Untuk bulan November ini kita sebenarnya masuk ke bias tahap 2. Nah, apa sebenarnya gunanya pemerintah mencanangkan program bias ini? Tentu saja untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak di usia sekolah terhadap penyakit-penyakit yang dikelompokkan dalam penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Di antaranya ada campak, difteri, kemudian tetanus, kemudian rubella, dan juga HPV atau Human Papilloma Virus yang memberikan proteksi terhadap kanker rahim khususnya bagi anak perempuan. Jadi bias ini sangat penting, tadi Kapus sudah bilang, untuk melindungi orang generasi masa depan, dimulai dari mereka usia sekolah. Oke, berarti ini sangat penting sekali ya. Betul. Vaksinasi ini. Kemudian masih banyak orang tua yang masih bertanya-tanya terhadap fungsi vaksin bagi tubuh anak manusia ini. Karena mungkin ada yang belum mengerti kenapa sih vaksin ini penting untuk diberikan. Jangan-jangan kita hanya memasukkan virus ke dalam tubuh dari anak-anak atau generasi masa depan kita. Jadi mungkin dokter bisa menjelaskan tentang vaksin ini. Ya. Oke, makasih Pak Michael. Jadi betul sekali, kami juga menangkap fenomena ini bahwa orang tua bertanya-tanya apakah vaksin ini sesungguhnya betul-betul bisa melindungi anak mereka dari infeksi-infeksi, penyakit-penyakit yang antigennya kita masukkan melalui vaksin ini. Dan jawabannya ya, vaksin ini yang pertama aman. Vaksin aman dibuktikan lewat apa? Lewat uji klinis yang telah dilakukan sekian lama. Baru kemudian vaksin ini bisa memperoleh izin edar, kemudian rekomendasi. Izin edar itu dari BPOM, kemudian rekomendasi itu dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan kemudian bisa dipakai secara luas oleh anak-anak di Indonesia. Kemudian kalau kita bicara tentang fungsi dari vaksin sendiri. Jadi kalau vaksin itu fungsinya sebenarnya kalau kita bicara dalam bahasa awam adalah seperti latihan bagi tubuh, latihan untuk mengenal antigen atau komponen dari vaksin. Misalnya kalau kita bicara tentang vaksin TD, itu yang diberikan adalah antigen tetanus dan difteri. Jadi yang diberikan dalam vaksin itu adalah komponen dari tetanus dan difteri sendiri, tapi kemudian yang dilemahkan atau yang dimatikan sehingga totally harmless, tidak berbahaya sama sekali. Fungsinya adalah tubuh mengenali antigen ini, sehingga kalau ke depannya anak tersebut benar-benar terpapar dengan tetanus atau difteri, tidak akan sampai sakit berat. Tubuhnya sudah membentuk antibodi, tubuhnya sudah kenal antigen ini, sehingga akhirnya tidak akan berakibat pada penyakit yang berat atau komplikasi yang berat. Kalau melihat penjelasan yang sudah disampaikan oleh Dr. Sisil tadi, berarti rugi dong kalau misalnya orang tua tidak membawa
atau mengizinkan anak mereka untuk diberikan vaksinasi, karena luar biasa sebenarnya fungsi dari vaksin ini terhadap anak-anak. Betul, Iya, betul. jadi Saya suka itu katanya, pakai kata rugi. Iya, rugi. Karena kan vaksin ini sesungguhnya mahal sebenarnya kalau kita beli sendiri. Beli sendiri mahal, Tapi ya. ini ditanggung oleh Pemerintah, ya. pemerintah. Gratis, berarti, ya. Gratis, diberikan oleh puskesmas. Bahkan setahu saya kalau puskesmas bahu selain pelayanan di dalam gedung juga memberikan pelayanan luar Di luar gedung, gedung, iya, jemput betul. bola. Iya. Terhadap anak-anak di sekolah maupun di posyandu Posyandu. untuk pelayanan vaksinasi. Rugi. Ini berarti para orang tua yang ada di rumah ini sudah mendengarkan penjelasan dari Dr. Sisio. Jadi rugi kalau tidak diberikan vaksin kepada anak-anak, ya. Dan pemirsa, kami juga membuka pertanyaan jika ada pemirsa yang ingin bertanya lewat Facebook Puskesmas Bahu Manado. Jadi di situ pemirsa bisa chatting langsung lewat Facebook Puskesmas Bahu Manado, dan narasumber kita Dr. Sisil akan menjawab setiap pertanyaan yang sudah pemirsa sampaikan. Baik, kita lanjut ya Dok. Masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Dr. Sisil. Dok, ini terkait juga masih ada orang tua yang merasa khawatir, ya. Mereka masih khawatir tentang efek samping dari vaksin ini. Mereka mungkin takut jangan sampai setelah anak mereka diberikan vaksin kemudian jadi apa-apa. Mungkin ada yang misalnya terjadi pembengkakan atau terjadi demam atau efek samping dari vaksin ini. Bagaimana itu? Ya, kalau kita bicara tentang semua vaksin yang sudah ada izin edar dari BPOM, sudah disetujui oleh IDA yang diberikan kepada anak-anak Indonesia di Indonesia itu aman. Aman. Jadi memang betul ada yang namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Tapi kejadian ikutan pasca imunisasi itu adalah efek samping yang secara natural bisa saja timbul dan tidak berbahaya bagi anak. Betul yang tadi Pak Michael bilang, bisa saja ada bengkak di daerah tempat penyuntikan, bisa saja ada demam. Tapi itu sesungguhnya adalah respon tubuh. Respon tubuh Iya, terhadap vaksin yang tersebut, normal. yang normal. Betul. Itu justru sebenarnya adalah tanda bahwa tubuh mulai membentuk kekebalan tubuh itu sendiri. Jadi orang tua sebenarnya tidak perlu khawatir. Semua KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi itu bisa ditanggulangi oleh tenaga kesehatan. Tim Puskesmas Bahu juga bisa. Kita punya juru imunisasi di sini yang sudah dilatih untuk penanggulangan KIPI jika terjadi. Dan KIPI itu selama ini dilaporkan ringan, sehingga vaksinasi dikatakan adalah suatu intervensi yang aman, efektif, dan cost efektif. Jadi dia lebih besar kegunaannya daripada efek negatifnya bagi anak. Iya. Selanjutnya Dok, kan ini di Kota Manado ada 16 puskesmas, berarti ada 16 juru imunisasi di sini. Apakah setiap juru imunisasi di puskesmas itu sudah dibekali atau sudah dilatih mereka semua? Iya. Sebenarnya kalau betul 16 puskesmas, tapi di satu puskesmas lebih dari satu juru imunisasi. Kalau koordinator imunisasi biasanya satu untuk setiap puskesmas. Tapi kalau juru imunisasi ada puskesmas yang punya 2, ada puskesmas yang punya 3. Mungkin itu tergantung wilayah kerja, tergantung jumlah sasaran dari puskesmas tersebut. Dan betul, mereka sudah dilatih. Kami di Dinas Kesehatan selalu berusaha untuk melakukan peningkatan kapasitas bagi teman-teman jurid ini agar supaya mereka terinformasi, agar supaya mereka dibekali dengan informasi terkini seputar vaksinasi yang juga di-share dari Kementerian Kesehatan kepada kami. Jadi ya, mereka sudah terlatih. Oke, menarik sekali perbincangan di siang hari ini, tetapi kita akan lanjut setelah yang satu. Kembali lagi di Puskesmas Bahu bercerita. Pemirsa, kami tetap membuka pertanyaan jika ada pemirsa yang ingin bertanya seputar tentang pemberian vaksinasi bagi anak sekolah. Pemirsa boleh memberikan pertanyaan lewat akun Facebook Puskesmas Bahu Manado. Kita lanjut kepada narasumber Dr. Sisilia. Dok, ada istilah yang sering orang dengar tentang herd immunity. Nah, mungkin masyarakat belum mengerti apa sih herd immunity ini. Apakah sesuai
Silakan. Iya, makasih Pak Michael. Betul, herd immunity itu atau kekebalan kelompok adalah sesuatu yang sangat penting. Itu yang sebenarnya menjadi goal kita, tujuan kita dalam melakukan upaya vaksinasi. Goal terakhirnya adalah mencapai yang namanya kekebalan kelompok. Jadi, jikalau suatu antigen kita capai capaian 95%, itu dianggap kita sudah bisa membentuk kekebalan kelompok. Apa pentingnya kekebalan kelompok? Yaitu sejumlah 95% anak misalnya yang kita vaksinasi ini akan melindungi 5% sisanya yang tidak divaksinasi. Mungkin karena alasan kesehatan, mungkin karena alasan penurunan daya tahan tubuh karena penyakit tertentu, juga dapat melindungi komunitas yang lebih luas, bukan hanya anak-anak saja, tapi juga lansia misalnya yang sudah tua dan punya sistem kekebalan tubuh yang lebih rendah daripada orang normal, itu dapat terlindungi lewat terbentuknya herd immunity. Jadi kuncinya pemberian vaksinasi itu harus luas, capaiannya tinggi dan merata. Dengan demikian baru kita bisa mencapai yang namanya kekebalan kelompok. Jadi satu individu yang tervaksinasi kita bisa capai target kita. Misalnya untuk satu penyakit 95%, penyakit tersebut akan sulit menular, akan melindungi kita secara kelompok. Jadi kalau misalnya punya contohnya yang campak kan sering terjadi pada anak-anak, bukan cuma pada anak-anak tapi pada orang yang dewasa di Indonesia. Kalau sudah terbentuk herd immunity di situ kekebalan kelompok, berarti yang belum divaksin itu berarti aman. Bisa terlindungi dengan tingginya cakupan vaksinasi. Terus Dok, apakah di Manado ini kita sudah mendekati herd immunity atau belum? Ya, kalau tahun-tahun lalu justru capaian vaksinasi kita lebih baik terus terang daripada capaian sekarang. Ini ada di layar kita. Oh ya. Ya, ini untuk bias khususnya. Kita kembali mungkin ke bias yang MR. Yang untuk MR. Ini adalah untuk morbili dan rubella atau campak dan rubella di kelas 1. Kita mau bilang sudah bisa membentuk herd immunity? Belum. Karena kita harapkan sebenarnya capaiannya di 80-90% baru kita bilang bisa membentuk kekebalan kelompok. Jadi untuk tahun ini, sadly dengan sedih saya jawab masih kurang, masih belum bisa kita katakan bahwa Manado terbentuk herd immunity khususnya untuk campak dan rubella ini. Nah, next. Sedangkan kalau untuk orang antigen cakupan untuk HPV yang melindungi anak-anak perempuan terutama dari kanker serviks justru sudah lumayan bagus. Jadi kalau kita lihat mungkin respon atau penyambutan dari orang tua terhadap kedua antigen ini ternyata berbeda. Iya. Jadi kalau untuk yang tadi diberikan kepada kelas 1 dia masih rendah dan kami memang menangkap bahwa ada seperti yang tadi Pak Michael sudah tanyakan kepada saya, ketidakpercayaan orang tua. Namun semoga saja dengan acara seperti ini, dengan podcast seperti ini yang memberikan informasi kepada orang tua tentang pentingnya vaksinasi, tentang manfaat vaksinasi, orang tua bisa terbuka mata, terbuka hati, mengizinkan anak-anaknya untuk divaksinasi. Iya. Berarti masalahnya juga ada kepada orang tua yang mungkin masih takut untuk anaknya diberikan vaksinasinya sampai herd immunity belum bisa kita capai yang susah. Nah, terakhir Dok, apa pesan dokter bagi para orang tua ataupun guru yang mendampingi anak-anak selama mendapatkan imunisasi di sekolah? Iya. Mungkin satu kalimat yang paling utama yang ingin saya suarakan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua yang memiliki anak-anak di usia sekolah yang merupakan target sasaran dari bulan imunisasi anak sekolah adalah Bapak Ibu jangan lupa bahwa imunisasi itu adalah hak anak. Jadi hak anak untuk sehat sebenarnya. Betul, anak masih di bawah umur perlu izin dari Bapak Ibu, tapi itu sebenarnya hak anak karena imunisasi menyehatkan anak. Jadi kalau Bapak Ibu masih ragu sebenarnya tentang keamanan, tentang efek samping dari vaksinasi,
saya minta Bapak Ibu sekalian bisa membekali diri dengan membaca konten-konten dari sumber-sumber yang terpercaya. Jadi boleh buka website WHO misalnya, website Kemenkes, atau dengarkan podcast yang seperti ini dari Puskesmas Bahu Bercerita, agar supaya Bapak Ibu lepas dari keraguan itu dan akhirnya bisa mengizinkan anak-anak untuk divaksinasi. Jadi kita berharap ke depannya kita bisa punya generasi Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045, di mana jumlah usia produktif lebih banyak daripada usia non produktif. Semua generasi muda, generasi yang dikatakan usia produktif itu bisa sehat. Salah satunya dengan mereka terproteksi dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Iya, baik. Luar biasa penjelasan dari Dr. Cecilia. Jadi pentingnya memang diberikan vaksinasi kepada anak-anak kita ya, yang mempersiapkan generasi emas ke depan. Jadi bagi orang tua yang sudah mendengarkan penjelasan dari Dr. Sisil, kami harapkan untuk bisa memberikan anak Anda, jika misalnya ada tim yang turun ke sekolah untuk melakukan vaksinasi itu aman. Jadi sudah petugasnya sudah dilatih, vaksinnya juga aman ya dok. Nah, jadi suatu kerugian ya, sekali lagi rugi kalau tidak anak-anak ini tidak diberikan vaksinasi ya. Ini rugi sekali, rugi besar. Malah vaksin ini sudah gratis, tidak dibayar, itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi kami harapkan juga peran serta dari orang tua untuk dapat berperan aktif di dalam mendukung program bulan imunisasi anak sekolah yang sementara dilaksanakan di Kota Manado. Dan oke, terima kasih Dr. Cecilia Kumahat. Kita sudah ada di penghujung acara yang sudah memberikan penjelasan yang mencerahkan. Semoga semakin banyak orang tua dan anak-anak yang sadar pentingnya imunisasi. Karena sehat dimulai dari perlindungan sejak dini. Pemirsa, demikian podcast pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kita kembali lagi di hari selanjutnya. Salam sehat.